dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas? Shalom, selamat siang bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saya menyapa semuanya dimanapun kita berada. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Baik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat baik, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita, kita mau angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Meskipun kami tak melihat jalan-jalan, kami merasakan Tuhan Yesus Engkau jauh dari kami, tapi sesungguhnya Tuhan Engkau Allah yang setia. Hati kami percaya Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kita kembali. Kita mengatakan saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Pegang erat tangan kami selalu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, termulia nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Bersama kita katakan Amin. amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa,
Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami taruhkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami, Tuhan. Kami percaya semua yang Tuhan perbuat bagi kami adalah yang terbaik bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kejadian dan semua perbuatan-Mu. Kami bersyukur, Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Walaupun keadaan desa kami, Tuhan, belum bisa beribadah bersama-sama di ruangan gereja, tapi kami percaya kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap orang yang menyaksikan video ini, bahkan kami semua di ruangan ini, merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamaah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami mau merenungkan firman. Biar kiranya nyatakan kuasa firman-Mu buat setiap kami. Biar kiranya firman-Mu bergerak hingga kedalaman jiwa kami, menegur, membangun, menasehati, menguatkan, menghiburkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus dengan penuh sukacita kami siap menerima firman-Mu. Mari kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, walaupun meskipun renungan ini, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan GCI Sakal, dan bagi Bapak Ibu dimanapun berada yang menyaksikan video ini, walaupun kita tidak bertatap muka, kita tidak bertemu di ruangan gereja yang sama, tapi saya bersuka cita bahwa tetap ada kesempatan bagi kita boleh bertemu dan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan berikut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di beberapa minggu terakhir Tuhan sedang menuntun dan menyampaikan firman-Nya, menuntun gereja ini dalam firman tentang menjaga. Di awal kita sama-sama merenungkan tentang menjaga hati, lalu menjaga lidah. Nah, hari ini renungan firman Tuhan tentang jagalah semangatmu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hubungan antar manusia kita akan menemukan banyak situasi yang bisa melemahkan semangat kita. Ketika kita dengan pasangan nikah kita, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman kerja, dengan tetangga, dengan siapapun, akan ada ketika hubungan ini berjalan, akan ada hal-hal yang terjadi yang membuat kita lemah, membuat kita patah semangat, membuat kita tawar hati. Pengalaman ini bukan hanya kita yang mengalami, bahkan Yesus sendiri di dalam pelayanannya, ketika dia mengambil wujud sebagai manusia, berinkarnasi ke dunia dalam menjalankan misinya sebagai penyelamat untuk menebus dosa manusia. Untuk mencapai misinya itu, di dalam perjalanannya dia bertemu dengan banyak orang, banyak hal-hal juga yang bisa mematahkan semangatnya. Saya undang Bapak Ibu kita dengan singkat memperhatikan beberapa ayat firman Tuhan berikut, di mana pengalaman Tuhan Yesus di dalam pelayanannya mengalami pengalaman yang bisa melemahkan semangatnya di dalam masa pelayanannya ketika hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Yang pertama, saya undang Bapak Ibu buka Alkitabnya dari Matius pasal 21 ayat yang ke-23. Sekali lagi Matius pasal 21 ayat yang ke-23. Izinkan saya membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Matius 21 ayat yang ke-23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di ayat ini Yesus sebenarnya sedang kalau dibaca bahwa dalam pelayanan Yesus ke bait Allah, mengadakan mujizat-mujizat, hal-hal luar biasa, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahwa yang pasti Yesus ingin menolong, belas kasihnya dengan kuasa ilahinya dia melakukan mujizat-mujizat. Tapi ada saja orang-orang di sekitar Yesus di dalam masa pelayanannya yang salah mengerti, salah paham. Ini pengalaman pertama yang bisa melemahkan. Terkadang kita sudah berusaha berbuat baik di hidup kita kepada pasangan kita, atau mungkin kepada tetangga kita, teman kerja kita, tapi kita tidak dianggap sedang berbuat baik, justru dicurigai seperti mau mencari untung, atau mungkin malah sudah berbuat baik tapi dicurigai ingin mencelakakan.
Ini yang dialami Yesus di dalam pelayanannya. Dengan singkat Bapak Ibu, sebentar kita baca beberapa ayat yang lain lagi. Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 masih tetap di Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Izinkan saya membacakan sekali lagi untuk kita semua pengalaman kedua dari Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan dalam 3,5 tahun pelayanan Yesus bersama murid-muridnya, Yesus selalu mengajarkan yang baik, memberi contoh yang baik. Mereka sama-sama tidur, perjalanan panjang sama, suka dan duka dijalani bersama. Tapi bayangkan dalam kebersamaan itu ada seorang yang mengkhianati Yesus, Yudas Iskariot. Bapak Ibu, pengalaman ini juga yang akan kita hadapi. Ini menjadi peringatan, membukakan mata pikiran kita bahwa ya memang dalam hidup ini hubungannya kita dengan sesama kita akan ada orang yang mengkhianati kita. Yang pertama tadi yang salah mengerti, yang kedua mengkhianati. Sekalipun kita sudah berbuat baik, tapi masih ada orang yang mengkhianati Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kurang baik apa dengan murid-muridnya, kepada orang-orang di sekitarnya, kepada orang banyak yang belum pernah ketemu, tapi Tuhan berbelas kasihan lalu menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Tapi lihat Bapak Ibu, bahkan di antara ke-12 murid Yesus yang sering bersama-sama dengan Yesus, masih ada yang berpikir, berniat untuk mengkhianati Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu, Yohanes pasal yang ke-20, Injil yang terakhir dari keempat Injil, pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Izinkan saya membacakan ayat tersebut. Demikian firman Tuhan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak Ibu, figur Yesus yang begitu agung sudah luntur pudar, bahkan hampir dilupakan bahkan oleh murid-muridnya. Bagaimana kuasanya bisa membangkitkan orang mati, bahkan peringatan yang disampaikan oleh Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, tapi mereka tidak paham. Dan kembali di kesempatan ini ada orang lain yang menyampaikan kepada Thomas bahwa Yesus bangkit. Thomas sendiri tidak percaya dan melupakan setiap ajaran Yesus, nasihat Tuhan Yesus, kuasa Yesus yang dahsyat, dilupakan Bapak Ibu. Demikian juga kita di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita, bahkan di rumah tangga. Ada hal-hal yang terkadang sudah yang baik kita berikan, sudah menyampaikan hal-hal yang baik, tapi terkadang pesan kita, nasihat kita, perbuatan baik kita dilupakan. Hal itu akan ada Bapak Ibu. Tapi ketiga hal ini tidak membuat Yesus membatalkan misinya untuk menebus manusia. Yesus tetap mengasihi, Yesus tetap semangat mengerjakan visinya sampai tuntas. Bapak Ibu yang terkasih, penembusan dosa di Golgota sampai tuntas. Sampai Yesus akhirnya bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Sikap Yesus sudah sepatutnya menjadi teladan bagi kita untuk tetap bersemangat dalam situasi dan keadaan apapun. Yesus tidak patah semangat lalu membatalkan misinya. Bukankah begitu Bapak Ibu? Mari tetap semangat beribadah. Mari tetap semangat membangun iman kita. Tetap tekun di dalam doa-doa kita. Jangan hanya karena kekecewaan terhadap seseorang, kita mungkin disalah mengerti, dihianati, dilupakan. Karena hal-hal tersebut kita menjadi kecewa, lalu kita memilih terduduk di rumah dan tidak melakukan apa-apa lagi, tidak gereja, atau bahkan malah memutuskan untuk berhenti berbuat baik. Toh aku sudah berbuat baik tapi aku tidak dianggap baik gitu.
Bapak Ibu yang terkasih, pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi bukti nyata kasih setia Yesus yang begitu besar. Bagaimana Yesus tetap memilih, memutuskan untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, di mana menjadikan Yesus sebagai teladan, kita bisa melihat teladan Yesus yang ditunjukkan Yesus selama pelayanannya. Kita tidak harus menunggu menjadi besar supaya menjadi berkat. Mulai dengan apa yang ada pada kita, Bapak Ibu. Mari belajar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita seorang Kristen, orang percaya. Justru kekuatan kita adalah ketika kita menjadi kekuatan buat orang lain. Kita bisa menopang, menguatkan, saling mendoakan, membangun satu sama lain. Yesus bukankah pernah juga mengajarkan kita sebagai orang percaya, mendorong kita untuk menjadi garam dan terang? Bukankah ini maksudnya Bapak Ibu? Jangan patah semangat. Mari terus menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita hari ini dengan renungan ini. Mari aplikasikan di dalam kehidupan kita untuk tetap semangat. Jangan kendor. Mari kita tetap semangat di dalam pelayanan kita, mengerjakan menjadi bagian-bagian kita, tugas dan tanggung jawab kita di rumah, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Jangan taruh hati dan jangan kecewa hanya karena perkara masalah materi atau hal-hal duniawi lain. Mari tetap semangat mengingat bahwa ada perkara surga, mengarahkan pandangan kita kepada perkara di atas. Ingatlah bahwa ada mahkota mulia yang menanti kita. Ada Yesus di sana yang memperhatikan setiap kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Setiap waktu di mana kita telah memilih untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan. Saya nggak akan panjangkan lagi. Mari Bapak Ibu kita akhiri renungan firman Tuhan kita sebentar. Kita akhiri di dalam doa dengan menyanyikan satu nyanyian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan kami minta kekuatan yang daripada-Mu untuk boleh tetap semangat. Banyak hal, banyak pengalaman, banyak masa dan waktu terkadang melemahkan kami Tuhan Yesus. Banyak situasi yang melemahkan kami Tuhan untuk mundur dari iman kami, dari ibadah dan doa-doa kami. Bawa kami Tuhan, bawa kami di dalam kekuatan untuk kami boleh setia dan tetap semangat dalam membangun iman kami dan ibadah-ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu terkasih, sama-sama kita nyanyikan nyanyian kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
salah mengerti. Tuhan Yesus juga pernah dihianati. Tuhan Yesus juga pernah dilupakan. Mari Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman ini tidak lagi melemahkan kita. Mari tetap semangat membangun iman kita di dalam Tuhan. Mari tetap berjalan di dalam janji-janji firman Tuhan. Mari tetap setia, mari tetap kuat. Jadikan Yesus sebagai kekuatan kita. Mari dengan sungguh kembali katakan kepada Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Lebih sungguh katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya karena-Mu dan untuk-Mu Tuhan kami boleh berdiri sekarang. Kami masih tetap teguh di dalam ibadah-ibadah kami. Kami bisa tetap tekun di dalam doa-doa kami. Hanya untuk-Mu dan karena-Mu. Mari Tuhan terus kuatkan kami untuk kami boleh tetap semangat di dalam membangun iman kami, di dalam ibadah-ibadah kami. Walaupun situasi, keadaan, bahkan orang-orang di sekitar kami mengecewakan kami, Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan penghiburan di dalam hati kami, sehingga kami boleh tetap semangat. Kami boleh tetap kuat dan setia berjalan di dalam janji-janji firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau taburkan buat setiap kami. Tuhan Yesus, walau dipisahkan oleh ruang, jarak dan waktu, hamba-Mu berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Gereja Sakal dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menjamah mereka. Kuasa firman-Mu bergerak di dalam hati mereka hingga kedalaman jiwa mereka, membawa mereka semakin setia di dalam, membawa mereka untuk bertumbuh ke arah-Mu dan semakin dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang haleluya, haleluya. Bahkan kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami boleh renungkan bersama. Roh Kudus-Mu memateraikan firman-Mu menjadi rema buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang terima kasih Yesus. Kiranya Kau terus memimpin ibadah kami hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin.